Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi di mata kuliah kewirausahaan, materi 12, mengenai sumber pendanaan usaha. Pada kesempatan kali ini, ada beberapa poin yang akan disampaikan. Yaitu yang pertama adalah pendahuluan, kemudian dilanjutkan dengan sumber pendanaan usaha. Selanjutnya, akan membahas sumber-sumber permodalan. Yang pertama, pendahuluan. Berbisnis, apapun itu, pasti akan butuh modal, berapapun jumlahnya. Permodalan sering menjadi kendala utama yang menghambat dalam membangun bisnis. Baik itu kurang modal, atau bahkan tidak punya modal sama sekali. Banyak sekali pengusaha yang tidak dapat mengembangkan usahanya karena keterbatasan modal. Lalu, apakah kita harus berhenti begitu saja? Sebaiknya jangan. Sebagai pengusaha, kita harus mulai mencari sumber pembiayaan bagi usaha kita. Pilihan untuk pembiayaan utang atau modal berdasarkan hal berikut ini. Yang pertama adalah kemampuan potensial. Jadi apakah meminjam ini dapat meningkatkan potensi tingkat pengembalian yang lebih tinggi pada modal sendiri pemilik. Jadi ini menyikapi perusahaan pada risiko keuangan yang lebih tinggi. Lalu yang kedua adalah risiko keuangan. Investasi modal sendiri, pemilik membatasi potensi pengembalian modal sendiri. Risiko keuangan ini akan jadi lebih rendah bagi perusahaan. Yang ketiga adalah pemungutan suara. Ini merupakan peningkatan modal sendiri melalui pinjaman yang mensyaratkan pemilik untuk membagi pengawasannya dengan pihak investor luar. Yang kedua, sumber pendanaan usaha. Nah, sumber pendanaan usaha ini ada dua. Yang pertama adalah ekuitas. Pada ekuitas, pemilik menginvestasikan laba perusahaannya untuk ditempatkan dalam perusahaan guna memperkecil risiko pengembalian dalam tingkat yang rendah. Pendanaan ekuitas dapat diperoleh dari tabungan individu, teman, atau saudara, investor perorangan lain, perusahaan-perusahaan besar, perusahaan modal ventura, dan juga penjualan saham. Lalu yang kedua adalah utang. Nah, utang ini dia mengandung resiko. Pemberi pinjaman pertama kali menarik laba dan harus dibayar sekalipun perusahaan tidak ada laba atau dalam kondisi merugi. Dana utang sendiri ini dapat diperoleh dari teman atau saudara, investor perorangan lainnya, para pemasok bahan baku, pemberi pinjaman berbentuk aset, bank-bank komersial, program-program yang didukung oleh pemerintah, lembaga-lembaga keuangan swadaya masyarakat, perusahaan-perusahaan besar, dan juga perusahaan modal ventura. Yang ketiga adalah sumber-sumber permodalan. Yang pertama adalah dana sendiri. Lalu yang kedua adalah dana pinjaman. Dan yang terakhir adalah dana gabungan usaha atau joint. Dana sendiri. Para pengusaha ini paling sering menggunakan dana sendiri dalam memodali usahanya. Pemakaian dana ini dimungkinkan bila memiliki simpanan uang tunai di bank ataupun berupa reksadana. Nah, dengan dana pribadi ini, kita bisa lebih fleksibel dalam pemakaian jumlah dana sewaktu-waktu, serta bebas mengalokasikan dana sesuai dengan keputusan sendiri. Sekaligus, dana akan terbebas dari bunga, potongan keuntungan, dan tidak perlu membagi hasil dengan pihak lain. Meskipun demikian, terkadang menggunakan dana sendiri juga memiliki kelemahan. Contohnya seperti kurangnya kontrol dalam pemakaian dana, ataupun lalai dalam pencatatan keuangan. Dan bila merugi, maka harus menanggung kerugiannya sendiri. Yang kedua adalah dana pinjaman.
Nah, jika kita tidak memiliki simpanan atau dana pribadi, dan juga kita kekurangan dana, maka alternatif lainnya adalah dana pinjaman. Nah, ada beberapa alternatif atau beberapa macam dana pinjaman, ya terutama kredit perbankan. Nah, yang pertama itu adalah kredit usaha. Kredit usaha ini di berbagai bank ini dikemas dengan nama yang berbeda-beda. Kredit usaha diberikan sesuai dengan jenis usaha masing-masing. Biasanya, kredit usaha perbankan ini dibedakan menjadi kredit investasi dan kredit modal kerja, atau mungkin juga gabungan dari keduanya. Nah, bagi pengusaha yang hendak mengambil fasilitas kredit ini, harus mempelajari dan memenuhi persyaratan yang dibutuhkan. Nah, sangat dianjurkan untuk mencari kredit usaha pada bank yang mendukung UKM dan bank pemerintah, karena suku bunganya yang relatif rendah. Lalu yang kedua adalah kredit tanpa agunan atau KTA. Nah, beberapa lembaga perbankan ini meluncurkan program kredit tanpa agunan, yaitu kredit perorangan yang tidak menggunakan agunan sebagai jaminan untuk keperluan konsumtif. Nah, bagi para pemula, para pengusaha pemula, kredit ini menjadi salah satu sumber pendanaan bagi yang tidak memerlukan kredit dalam jumlah besar. Umumnya, kredit yang diberikan berkisar 5 juta sampai 150 juta dengan jangka waktu yang beragam. Bagi yang ingin mendirikan usaha baru, mungkin akan kesulitan untuk mendapatkannya. Namun, jika Anda masih berprofesi sebagai karyawan, maka Anda bisa menggunakan profesi tersebut untuk mendapatkan kredit ini guna membangun usaha. Yang ketiga adalah kredit BPR atau Bank Perkreditan Rakyat. Fasilitas kredit dari BPR ini relatif lebih mudah persyaratan dan prosesnya dibandingkan di bank umum. BPR ini melayani orang-orang yang butuh pendanaan usaha, terutama UKM, dengan sistem dan persyaratan yang cenderung mudah. Tapi harus diingat, tingkat bunga cenderung lebih tinggi dari bank umum, dengan jangka waktu yang relatif lebih singkat. Lalu yang keempat adalah leasing atau leaseback. Leasing ini merupakan program pendanaan yang diberikan oleh suatu lembaga keuangan yang berbentuk perusahaan pendanaan, di mana pinjaman tersebut diberikan tidak berupa uang tunai, namun berupa pembelian aset bergerak perusahaan seperti kendaraan bermotor. Sedangkan untuk leaseback adalah pinjaman yang diberikan pada usaha yang membutuhkan dana tunai dengan jaminan BPKB kendaraan bermotor yang dimiliki. Selanjutnya yang kelima adalah Perum Pegadaian. Perum Pegadaian ini merupakan suatu lembaga keuangan yang dimiliki oleh pemerintah untuk menyalurkan pinjaman dengan jaminan barang tertentu. Nah, dengan tingkat bunganya relatif rendah dan dihitung per 2 mingguan. Nah, Anda bisa memilih produk pegadaian yang ditawarkan sesuai dengan kebutuhan usaha. Contohnya KCA, kredit cepat aman, Krasida, kredit angsuran sistem gadai, ataupun Kreasi, kredit angsuran sistem fidusial. Yang keenam adalah koperasi. Koperasi yang menyalurkan pendanaan adalah koperasi kredit atau Kopdit, ataupun KSP, koperasi simpan pinjam. Umumnya, persyaratan yang dibutuhkan adalah Anda harus menjadi anggota dari koperasi tersebut. Nah, nanti dengan menjadi anggota dan melakukan simpanan, maka Anda akan berhak untuk mendapatkan fasilitas kredit. Sebab pada umumnya, koperasi hanya melayani kredit bagi para anggotanya saja. Kemudian yang ketujuh, ada pinjaman BUMN. Dana yang digunakan sebagai pinjaman dari BUMN adalah dana kemitraan yang berasal dari laba perusahaan
yang disisihkan untuk pengusaha kecil. Program dana kemitraan ini disebut juga Program Kemitraan dan Bina Lingkungan, BUMN. BUMN yang memiliki program kemitraan ini antara lain PT Jam Sostek, Pertamina, PT Gas Negara, dan sebagainya. Nah, untuk informasi yang lebih jelas, ini dapat dicari di Kementerian BUMN. Lalu yang terakhir, yang ke-8, dana pinjaman bersumber dari pinjaman departemen. Nah, pemerintah juga memberikan program kredit usaha kecil melalui beberapa departemen. Ada 3 departemen yang memiliki fasilitas pembiayaan untuk UKM, yaitu diantaranya Departemen Pertanian, Departemen Koperasi, dan Departemen Perindustrian. Khusus untuk usaha rumah makan, departemen yang memungkinkan untuk memberikan pinjaman adalah Departemen Koperasi. Yang ketiga, dana gabungan usaha atau join. Nah, kalau misalkan kita memiliki teman atau kerabat yang berpotensi memiliki dana yang lebih, kita dapat menegosiasikannya supaya mereka dapat ikut serta menjadi pemodal, baik itu dalam jumlah besar maupun sebagian kecil pada bisnis yang kita bangun atau yang kita kelola. Nah, misalkan kita ingin membuat sebuah rumah makan, usahakan kita membuat perencanaan konsep rumah makan yang matang, kemudian kita presentasikan kepada teman kita atau kolega kita, dan kemudian kita menegosiasikannya mengenai kebutuhan modalnya, kemudian jumlahnya, jangka waktunya, dan bagaimana pembagian hasil dari keuntungan usaha setiap bulannya. Jangan lupa juga untuk membuat daftar nama relasi yang berpotensi atau potensial untuk mendapatkan peluang pinjaman yang lebih besar. Nah, poin penting yang harus diingat adalah perhitungan secara matang jumlah modal yang dibutuhkan, dan kemudian pertimbangkan keuntungan dan kelemahan dalam memilih sumber pendanaan di luar. Jangan canggung untuk mencari informasi sebanyak-banyaknya mengenai sumber pendanaan yang Anda inginkan. Jangan sampai usaha Anda baru berjalan, tetapi sudah terbebani dengan tingkat bunga yang tinggi. Nah, sekian untuk materi kali ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian adik-adik semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.